BTTH Kaisar Api, episode 249. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, tepat saat Xiaoyan menutup matanya, kekuatan berjuang abadi di depannya terasa sangat aneh. Kekuatan merah menyala asli dari Fighting Immortals kini menjadi merah menyala dan hijau cemerlang, dengan hijau menempati sepertiganya. Atribut kayu, pisahkan aku. Sesaat kemudian, Xiaoyan berteriak, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan melancarkan serangan dahsyat terhadap kekuatan Dou-Xian. Kekuatan abadi pertempuran merah menyala yang asli mengisi sepertiga atribut kayu, agar dapat dipisahkan dengan lebih baik. Jika tidak, atribut kayu abadi pertempuran terlalu lemah, dan setelah dipisahkan, ia akan menghilang. Kerugiannya tidak sepadan. Wengom, kekuatan merah menyala dari para petarung abadi telah ditekan oleh Xiaoyan, jadi dia tidak melakukan apapun terhadap fakta bahwa hampir sepertiga tubuhnya beratribut kayu. Namun, setelah serangan Xiaoyan, kekuatan Dou-Xian merah menyala langsung berkomunikasi dengan Doqi yang bulat dan cantik di dalam laut Doqi, seolah-olah ingin melahap atribut kayu. Jika ditelan oleh atribut api, saya khawatir Xiaoyan akan menyia-nyiakan usahanya, jadi Xiaoyan tidak akan sebodoh itu. Douhe telah kuputuskan darimu. Keluar dari sini. Tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwanya yang menyilaukan, bagaikan sabit kematian, langsung memotong atribut kayu yang hampir sepertiga dari kekuatan abadi pertempuran merah menyala. Bum bum bum. Setelah kehilangan sepertiga kekuatannya, kekuatan petarung abadi atribut api meledak dengan amarah yang mengerikan, mengamuk di seluruh tubuh Xiaoyan. Douhe dan Xiaoyan sepertinya sudah menduga adegan ini sejak lama. Douhe-nya menyala, dan lingkaran kekuatan terang terus-menerus disuntikkan ke dalam kekuatan Dou-Xian atribut api, melengkapi sepertiga yang hilang. Ketika ia bangun, kekuatan Fighting Immortal atribut api baru saja stabil. Tianmu, bawakan padaku. Dan sepertiga kekuatan atribut kayu baru saja dibagi oleh Xiaoyan, dan dengan cepat melemah dan menghilang. Untungnya, Xiaoyan cerdas dan langsung menyerap kekuatan Tianmu untuk mempertahankan atribut kayu. Kekuatan itu pun tercerai-berai. Beberapa menit berlalu, dan Xiaoyan, yang menunggunya, mengeluarkan erangan teredam, dan segera atribut kayu sepenuhnya stabil. Berhasil. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Di tangan kirinya, kekuatan merah menyala dari para pejuang abadi perlahan muncul, dan di tangan kanannya, cahaya hijau muncul. Lampu hijau itu persis sama dengan kekuatan Dou-Xian. Puff. Detik berikutnya, pohon langit hijau lebat yang jari-jarinya disingkirkan oleh Xiaoyan, seolah dibimbing, menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan dengan panik. Berhenti untukku, bajingan. Namun senyum asli Xiaoyan menjadi serius karena perubahan mendadak ini. Hehe, jangan khawatir. Si pemakan jiwa pun menghibur. Bum bum bum. Dan seluruh sisa kekuatan Tianmu melesat ke tubuh Doqi Xiaoyan, dan ketika memasuki laut Doqi Xiaoyan, ia berubah menjadi jimat energi hijau, dan inti ember melingkar itu perlahan-lahan berdiri tegak. Dua inti Dou. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan menjadi tenang, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa di lautan Doqi di tubuhnya, terdapat inti Dou atribut api melingkar, dan bahkan ada satu yang terpancar ke seluruh tubuhnya. Jimat energi berbentuk batang dari atribut kayu hijau, fluktuasi yang familiar ini, juga merupakan inti pertempuran. Dua inti tempur. Sang pemakan jiwa sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan dengan pengalamannya, ia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang pemakan jiwa dengan sungguh-sungguh. Rasanya, sepertinya baik. Xiaoyan dengan hati-hati merasakan tubuhnya, tetapi tidak ada kekhawatiran. Bahkan Xiaoyan menemukan bahwa setiap kali dia mengaktifkan dua inti pertempuran di tubuhnya, aliran atribut api dan kayu yang terus-menerus. Kekuatan atribut Fighting Immortal muncul. Dua inti pertempuran. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tersenyum perlahan. Melihat penampilanmu sekarang, aku khawatir hanya dengan kecemerlangan kekuatan Fighting Immortals, kau takkan mampu mengalahkan petarung immortal tingkat menengah bintang 1 biasa, kata Dewa Soul Eater. Kekuatanku saat ini sudah stabil di tahap awal One Star Fighting Immortal. Dengan tambahan dua atribut api dan kayu, aku khawatir aku akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa monster tua, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan kekuatan Tianmu, luka-luka di tubuhmu akibat kesengsaraan abadi juga telah pulih, kata Dewa Pemakan Jiwa. Setelah diucapkan oleh Soul Eater, Xiaoyan menyadari bahwa memang begitulah adanya. Meskipun kau telah berhasil membangkitkan atribut kayu,
kau tidak memiliki kemampuan bertarung atribut kayu, yang juga menjadi penyebab kekuranganmu. Sang penguasa Soul Eater membuka mulutnya. Keterampilan bertarung atribut kayu, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Meningkatkan kekuatan Dosian, Doki dalam tubuh telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan kekuatan Dosian terbagi menjadi 5 kategori utama berdasarkan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Kecerahan, dan banyak lagi. Dan begitu kekuatan menembus batas kemampuan bertarung para dewa, persyaratan untuk keterampilan bertarung menjadi lebih ketat. Keterampilan bertarung yang dikembangkan setelah Dosian dibagi berdasarkan atribut kekuatan Dosian. Sama seperti dirimu yang merupakan kekuatan peri petarung atribut api, mengembangkan keterampilan bertarung atribut api lebih efektif untukmu. Kekuatannya tidak hanya besar, tetapi juga lebih cepat diolah daripada orang biasa. Namun, jika kau memiliki kekuatan atribut api untuk melawan makhluk abadi dan berlatih keterampilan bertarung atribut air, jika kau membuang-buang waktu, kekuatanmu akan sangat berkurang. Inilah dasar pembagian keterampilan bertarung setelah Fighting Immortals, kata Dewa Pemakan Jiwa. Ternyata ada rahasia seperti itu. Xiaoyan mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa keterampilan bertarung di tangannya tidak memiliki atribut sama sekali. Sekarang setelah dia mencapai Dosian, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tidak berdaya, dan dia baru saja membangkitkan atribut kayu, dan dia tidak memiliki sumber daya atribut kayu di tangannya. Cukup merugikan. Sepertinya lain kali, kau harus memperhatikan pengumpulan beberapa jurus bertarung atribut api dan jurus bertarung atribut kayu, kata Xiaoyan perlahan. Pengembangan keabadian, semangat juang, dan bahkan hukum domain, dan bahkan pada tahap selanjutnya, juga melibatkan kekuatan keyakinan. Master Soul Eater menunjukkan arah kepada Xiaoyan. Kau tak perlu khawatir soal Do Soul, ini hanya hukum domain, gumam Xiaoyan. Ia tahu bahwa di antara para Dosian yang kuat, ada perbedaan yang sangat besar antara Yong yang memiliki domain dan yang tidak. Namun, ini cukup jauh untukmu. Kau harus melakukannya perlahan, selangkah demi selangkah, kata Soul Eater sambil tersenyum. Karena semuanya sudah selesai, ayo kita keluar. Aku yakin kau sudah membuang-buang tenagamu di sini selama beberapa bulan. 2 anak kecil dari keluarga King sudah meninggalkan Bea Cukai, tapi mereka masih enggan pergi untuk waktu yang lama. Mereka jelas sedang menunggumu. Dengan penampilan seperti ini, aku ingin menarikmu ke dalam keluarga King mereka, kata sang pemakan jiwa. Saya baru di sini, dan keluarga King mungkin menjadi tempat persinggahan pertama saya. Dan aku dengar dari mereka kalau akan ada lelang besar di kota Raja Hantu baru-baru ini. Aku hanya pergi untuk melihat apakah ada yang kubutuhkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia memejamkan mata dan mengatur napasnya dengan hati-hati. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyembunyikan atribut kayunya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali terpaksa. Di aula alkimia di bawah sumur hantu bulan. Kakak, sudah lama sekali, mengapa Xiaoyan belum juga meninggalkan perbatasan? Mungkinkah ini sebuah kegagalan? Di aula pil, kekhawatiran muncul di wajah cantik Kinger, berjalan mondar-mandir. Hei, Kinger, jangan khawatir. Saudara Xiaoyan sangat berbakat, jadi wajar saja jika tidak ada yang salah. Tapi sudah lama sekali. Kalau kita tidak keluar selama 10 hari, aku khawatir kita harus kembali dulu. Lagi pula, pelelangannya akan segera dimulai. King Wenwen menatap penghalang besar di tempat peristirahatan Xiaoyan, menimbangnya, lalu menggelengkan kepalanya. King Wenwen tahu bahwa lelang ini adalah dunia yang makmur yang akan menentukan status banyak keluarga di kota Raja Hantu di masa depan. Tentu saja, ia, calon tuan muda keluarga King, tidak bisa absen. Dengan bantuan pil mayat, King Wen berhasil menembus alam Dodi dan mencapai tahap awal alam Dosian bintang 1. Meskipun ia hanya selamat dari kesengsaraan alam Dosian 8 warna, bakatnya di kota Raja Hantu sudah cukup untuk disebut monster. Semoga dia baik-baik saja. Setelah Kinger selesai berbicara, Wei Wei berdoa untuk Xiaoyan. Kinger tidak terlalu menghakimi Xiaoyan, karena dia seorang wanita, dan dia juga tahu bahwa wanita seperti dia yang lahir di keluarga kaya tentu akan menikah dengan orang lain demi kebaikan keluarga di masa depan. Berlatih keras berarti mengubah fenomena ini. Selama kekuatannya menembus Dosian, keluarga tidak akan mempermalukannya. Bagaimanapun, kekuatan seorang Dosian masih sangat berpengaruh dalam keluarga, dan sekarang dengan bantuan latihan berbasis es, dia telah mencapai puncak Dodi yang sesungguhnya. Anda dapat mewujudkan impian Anda di langkah selanjutnya. Bum bum bum. Saat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berbicara perlahan, penghalang yang tidak jauh dari mereka hancur, dan sosok tampan Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Haha, kakak Xiaoyan benar-benar berhasil.
Tepat ketika melihat sosok Xiao Yan keluar dari penghalang, King Wen langsung menyapanya dan tersenyum padanya. King Wen hanya melirik Xiao Yan, dan tahu bahwa meskipun dia dan Xiao Yan berada di level tahap pertama pertempuran bintang 1 para dewa pada saat yang sama, jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, saya khawatir Xiao Yan akan lebih menakutkan daripada dirinya. Lagi pula, apakah itu pil obat tingkat tinggi atau formasi yang kuat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki asal-usul yang luar biasa. Hehe, saudara King juga berhasil. Selamat. Saat Xiao Yan menghadapi antusiasme King Wen, dia tentu saja harus bersikap sopan. Baiklah, karena sudah berhasil, pergilah dari sini dan kembali ke Ghost King Ridge. Lagi pula, setelah menghitung waktunya, pelelangan akan segera dimulai, kata King Wen sambil tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia punya ekspektasi, dan berharap lelang ini akan memenuhi keinginannya. Begitu kata-kata itu terucap, mereka bertiga berubah menjadi Streamer dan pergi dari sana. Dengan kekuatan mereka bertiga, Aula Pil pun kembali tenang. Di atas Yinyuetan, langit cerah hari ini, dan sedikit burung dan binatang terbang, karena mereka tahu bahwa ini adalah wilayah binatang roh King Miu Tianmu. Tuan Yu, Yinyuetan Nan menemukan orang-orang mencurigakan. Saya ingin tahu apakah dia orang yang Anda cari. Setelah beberapa saat, Yu Quan mendengarkan penjelasan bawahannya di atas batu tebal. Sejak dia dipaksa kembali oleh King Miu Tianmu Soul Beast, Yu Quan telah memobilisasi puluhan orang dari klannya, dan seluruh Yinyuetan telah dikelilingi oleh air. Pergi dan lihatlah, lebih dari selusin orang di Yu Quan telah menunggu di luar Yinyuetan selama beberapa bulan. Jika mereka tidak melihat Xiao Yan dan yang lainnya keluar, saya khawatir mereka akan kembali tanpa hasil. Lagi pula, pelelangan akan segera diadakan. Setelah Yu Quan selesai berbicara, dengan bantuan kekuatan bertarung abadi tipe angin, riak yang menakjubkan muncul di udara, dan kemudian dia menuju ke arah selatan Yinyuetan. Pada saat ini, di selatan Yinyuetan, sosok Xiao Yan dan ketiganya perlahan muncul di sini. Dia baru saja meninggalkan sumur hantu bulan. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk mencari binatang roh Asure Miu Tianmu dan berterima kasih padanya, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan aura orang ini, jadi dia harus meninggalkan Yinyuetan dan datang ke pintu keluar selatan Yinyuetan. Kakak Xiao Yan, kali ini kau ikut aku kembali ke rumah King. Ayah akan sangat senang jika kau mau ikut. King Wen sedang dalam suasana hati yang baik dan memimpin jalan di depan, meninggalkan King Er dan Xiao Yi di belakang agar punya lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Kali ini Gu Yuejing, terima kasih. Setelah beberapa saat, King Erbei menggigit bibirnya dan berkata lembut kepada Xiao Yan. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum perlahan. Setelah kembali ke keluarga, kalau kau butuh sesuatu, bicara saja. Setelah King Er selesai berbicara, dia bergegas dan berjalan berdampingan dengan King Wen. Gadis ini, Xiao Yan menatap sosok King Er, dan tak dapat menahan diri untuk membayangkan sosok Suner dalam benaknya. Ayo, lalu bayangan Suner yang cantik terbayang di benaknya tadi, dan ia tiba-tiba tertawa, dan hatinya tiba-tiba terasa sakit. Aku menyinggung seseorang. Xiao Yan merasa, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu ia berhenti berpikir, dan hatinya kembali tenang. 3 orang, betapa kerennya perjalanan ini. Ketiga orang itu baru saja berjalan-jalan sebentar, dan tiba-tiba terdengar tawa yang sangat jahat, tetapi terdengar pelan. Siapa? King Wen terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan buru-buru memperingatkan. Kekuatannya sudah pada tahap awal Dosian bintang 1, dan dia belum menemukan asal suara, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pendatang lebih kuat dari dirinya sendiri. Saudara King, jangan panik. Dia kenalan lama, katamu iya. Keluarga Yu yang bertanggung jawab atas semuanya. Tanya Xiao Yan sambil tersenyum tipis setelah melihat pohon raksasa itu. Kekuatan jiwa Xiao Yan berada di puncak alam kaisar. Meskipun kekuatan Yu Quan sangat tirani, dalam persepsi Xiao Yan, tidak terlihat di manapun. Wah, aku tidak tahu konsensus apa yang kalian capai dengan binatang roh Asure Miu Tianmu, tapi sekarang aku umumkan bahwa kalian akan menyerahkan semua yang kalian dapatkan dari sumur bulan hantu kepadaku. Yu Quan langsung muncul dengan jejak atribut angin. Kekuatan pertempuran abadi Qian, tepat di depannya. Petik 2. Namun, respon Yu Quan adalah keheningan yang mematikan. Bajingan. Yu Quan tak kuasa menahan diri untuk meraung ketika melihat mereka bertiga tak melakukan apa-apa, tapi Yu Quan jelas tidak menyangka mereka telah berhasil menembus rasa lapar Dodi, melainkan merasa terintimidasi oleh paksaannya sendiri. Benar saja, itu batu sandungan, kata Xiao Yan sambil tersenyum, tawanya penuh dengan sedikit candaan.
Bisakah orang ini dibunuh? Xiaoyan melirik Qing Wen dan bertanya. Sayang sekali membunuhnya, tapi lebih baik menangkapnya dan menjadi anjing waduk, kata Qing Wen sambil tersenyum. Persis seperti yang kuinginkan. Xiaoyan tiba-tiba tertawa, dan suaranya langsung menghilang. Ketika Du muncul, ia datang ke sisi Yukuan. Kekuatan merah menyala dari pertarungan para dewa bagaikan racun, membuat napas Yukuan tak teratur. Kekuatan orang ini dalam melawan makhluk abadi begitu dahsyat, aku tidak tahu berapa kali dia telah bertahan dalam pertempuran abadi. Qing Wen melihat kekuatan dan kecepatan bertarung makhluk abadi yang muncul dari Xiaoyan, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya. Jika Qing Wen tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini masih memiliki beberapa keraguan, dia mungkin akan pingsan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin kekuatan bertarung para dewa? Ekspresi Yukuan yang awalnya meremehkan kini mengeras, dan rasa sakit yang mendalam muncul di hatinya. Mustahil, kau benar-benar berpura-pura menjadi hantu. Wajah Yukuan dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Xiaoyan ini masih berada di puncak Dou di beberapa bulan yang lalu, bagaimana mungkin baru beberapa bulan, dan kekuatannya telah melambung ke tingkat tahap pertama Dou Xian. Benar atau salah, tidak bisakah kau mengetahuinya jika kau mencobanya? Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Yukuan, dan berkata langsung. Saat kekuatannya masih di puncak Dodi, Yukuan memang lawan yang tangguh, tetapi setelah ia menembus Dodi dan mencapai Dou Xian, Yukuan tak layak disebut. Lagi pula, kekuatan Yukuan baru saja mencapai titik ini. Melewati tahap awal One Star Fighting Immortals barulah tahap tengah. Bagi Xiaoyan, itu tidak terlalu sulit. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Begitu suara Xiaoyan jatuh, ia segera melepaskan penggaris berat itu dari belakang dan menggenggamnya. Aliran kekuatan abadi pertempuran berwarna merah menyala muncul dari inti tubuhnya dan berkumpul di penggaris berat itu. Sungguh hebat kekuatan bertarung para dewa. Xiaoyan memandangi kekuatan bertarung para dewa pada penggaris berat itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Jika dikatakan bahwa kekuatan hidup dan mati pada masa Kaisar Dou cukup baik, maka kekuatan bertarung para dewa pada masa ini merupakan versi peningkatan dari kekuatan hidup dan mati. Yukuan berteriak keras, terlepas dari apakah kekuatan Dou Xian milik Xiaoyan benar atau salah, tepat di atas tubuhnya, Dou Xian dengan properti angin Qian meledak, siap menyerang Xiaoyan. Atribut api lebih baik daripada kekuatan serangan yang kuat, tetapi akurasinya tidak tinggi. Jika tidak mengenai musuh, Anda hanya akan membuang-buang kekuatan untuk melawan makhluk abadi. Atribut angin fleksibel dan cepat. Meskipun serangannya tidak sebaik Xiaoyan, ia praktis dalam hal kecepatan. Namun, menghadapi Xiaoyan bukanlah masalah, dan setelah pertukaran, mustahil bagi Yukuan untuk memiliki kepastian menang. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Yukuan mengerahkan puluhan kekuatan tempur abadi di depannya, sehingga ketika Xiaoyan menyerang, dia bisa melarikan diri secepat mungkin. Itulah yang kau inginkan. Dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, Xiaoyan secara alami memahami rencana Yukuan, dan tanpa ragu, ia langsung menggunakan penguasa langit 7 lapis. Rencana Yukuan bagus, tetapi dia meremehkan Xiaoyan. Siapa Xiaoyan? Xiaoyan adalah pria kuat yang telah selamat dari kesengsaraan abadi 10 warna dan diberkati dengan kekuatan api suci. Selain itu, atribut apinya bahkan lebih kuat dan merusak. Bagaimana mungkin dia sebanding dengan pembangkit tenaga atribut api biasa lainnya? Rencana Yukuan bagus, yaitu berhadapan dengan petarung abadi tipe api biasa. Meski dia bisa dikalahkan, tapi menghadapi orang dengan kekuatan penghancur super seperti Xiaoyan, itu percuma. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Penguasa 7 lapis penghancur langit. Detik berikutnya, 7 sinar penggaris penghancur langit jatuh tepat di atas penggaris berat di tangan Xiaoyan. Kali ini, 7 sinar penggaris itu berputar dan melesat ke arah Yukuan dengan kecepatan tinggi. Tempat yang mereka lewati ternyata adalah, bahkan terjadi ledakan kecil di angkasa. Serangan yang kuat sekali, tapi tidak berguna bagiku. Aku adalah atribut angin. Seranganmu memang kuat, tapi kau takkan mampu mengejarku. Yukuan menyadari bahwa ketujuh ciman itu akan menyerangnya kali ini, tertawa, lalu berbalik dan bersiap untuk bergerak. Apakah itu? Kalau begitu kau benar-benar meremehkanku. Xiaoyan sepertinya sudah menduga Yukuan akan melakukan hal seperti itu, dan tersenyum perlahan. Bagaimana mungkin, atribut anginku ternyata gagal. Namun, ketika senyum Xiaoyan muncul, wajah Yukuan langsung memucat, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Karena saat ini, atribut anginnya tampaknya terpenjara dan tidak dapat digunakan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh kekuatan api suci. Bum bum bum, saat Yukuan ragu-ragu, serangan dahsyat Xiaoyan langsung mengenainya. Kemudian,
lingkaran badai energi yang cemerlang, yang berpusat tepat di tubuh Yukuan, menyebar ke segala arah. Bukankah Yu Guanxi akan mati begitu saja? Tak jauh dari situ, para bawahan yang mengikuti Yukuan baru saja melihat pemandangan ini, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan tenggorokan mereka yang kering. Serangan mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit, lalu Yu Bo perlahan-lahan bubar. Orang ini, bukankah dia akan mati begitu saja? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata setelah melihat pertarungan Yu Bo menghilang dan tidak menemukan sosok Yukuan. Dia tidak mati begitu saja. Lagi pula, seorang petarung abadi yang kuat tidak akan tumbang kecuali ia menghancurkan jiwa atau inti pertarungannya. King Wen tersenyum. Aku mengerti. Xiaoyan langsung mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kekuatan mencapai Dou-Xian, inti Dou adalah sumber dari segala kekuatan. Setelah Dou Nue hancur, Dou Qi akan sepenuhnya hilang, dan basis kultivasi akan sepenuhnya hilang, layaknya manusia biasa. Jika jiwa hancur, itu adalah kematian sejati. Pengurus Yu, mau kemana? Detik berikutnya, terdengar suara angin kencang, dan sosok yang bergerak cepat ini terbang menjauh dari pertempuran. Bajingan sialan, Xiaoyan, jangan pergi terlalu jauh. Dia pengurus keluarga Yu. Kalau kau membunuhku, keluarga Yu tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat Xiaoyan langsung menghentikannya mundur, Yukuan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah. Mengancamku. Xiaoyan melirik Yukuan yang sedang terburu-buru, dan api biru kuning kecil di ujung telapak tangan dan jari-jarinya perlahan muncul. Letakkan, hisap. Dengan munculnya api hijau kuning Xiaoyan, hati Yukuan bergetar hebat, seolah-olah dia telah menghadapi ancaman mematikan. Apa ini? Tenggorokan Yukuan yang kering tak kuasa menahan keluarnya sedikit air liur. Haha, kakak Xiaoyan benar-benar hebat. Namun, status Yukuan di keluarga Yu tidak rendah, jadi lebih baik membiarkannya hidup, atau itu akan menjadi alat tawar-menawar untuk kursi dan keluarga Yu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan api suci biru kuningnya, dan kembali tenang. Namun, Xiaoyan sendiri tidak menyangka bahwa api biru kuning itu menggabungkan dua jenis api suci. Di antara para ahli setingkatnya, jika lawan sedikit lengah, ia mungkin bisa langsung membunuhnya. Jujurlah padaku. King Wenwen datang ke sisi Yukuan dan menebasnya dengan pedangnya, dan Yukuan langsung jatuh koma. Ayo pergi. Melihat Yukuan jatuh koma, King Wen berubah menjadi kekuatan bertarung abadi, menutupi wajah Yukuan, lalu menyeretnya pergi. Ayo pergi, waktunya pulang. Kinger juga tersenyum pada Xiaoyan. Jelas, dia menembak lagi dan mengalahkan Yukuan dengan guntur. Sikap Kinger terhadap Xiaoyan pun melunak. Baiklah, pulanglah. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini, lalu mengikutinya. Pada titik ini, mereka bertiga meninggalkan Yinyuetan dan menuju kota Raja Hantu. Para bawahan yang keluar bersama Yukuan melihat bahwa Yukuan telah ditawan oleh King Wen, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalihkan perhatian mereka. Setelah ragu-ragu cukup lama, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Yu. Rencana. Ketika orang-orang ini pergi, tubuh besar Azure Niu Tianmu Soul Beast perlahan muncul dari air Yinyuetan, raja semua binatang, dengan fluktuasi api suci. Munculnya raja segala binatang membuktikan bahwa para orc di dunia sedang berkonflik. Selain itu, dengan kehadiran api suci, aku khawatir ras-ras jahat dari luar wilayah juga ingin bergerak. Sepertinya hari-hari damai ini akan segera berakhir. Ada beberapa makna mendalam pada binatang jiwa King Niu Tianmu, jelas ia tidak mengerti. Kota Raja Hantu terletak puluhan kilometer dari pegunungan binatang roh Ghost King Ridge. Kota Raja Hantu ini menampilkan bentang alam pegunungan secara keseluruhan. Sekilas, orang-orangnya tampak seperti mulut botol. Kota ini sungguh harta karun yang langka. Ada orang yang datang dan pergi, dan arus orangnya cukup besar, yang menjadikan kota Raja Hantu hampir sebagai kota paling makmur dalam radius ratusan kilometer. Lagi pula, jika tidak ada yang lain, seluruh kota Ghost King City menempati area seluas hampir 10 km di cekungan. Dan di tanah harta karun yang luas ini, kota Raja Hantu, juga terdapat 4 kekuatan besar. Keluarga Yu, keluarga King, keluarga Lei, dan istana tuan kota bersama-sama membangun seluruh kekuatan kota Raja Hantu. Di antara keempat kekuatan, keluarga Yu mempunyai kekuatan keseluruhan paling besar, diikuti oleh keluarga King, dan terakhir keluarga Lei. Adapun City Lord's Mansion, ia tidak berpartisipasi dalam keluhan dan keluhan kota Raja Hantu, tetapi orang-orang di kota Raja Hantu dikabarkan bahwa City Lord's Mansion dilindungi oleh tokoh-tokoh besar dari dunia hantu. Jadi sejak City Lord's Mansion didirikan, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan lokasinya. Baru-baru ini, karena rumah tuan kota akan mengadakan lelang, kota Raja Hantu menjadi semakin ramai.
Kontrol akses yang cukup ketat telah dipasang di gerbang kota Raja Hantu untuk mencegah orang tak dikenal masuk. Kota ini sangat berharga, dan pasti ada banyak pencuri yang abadi. Dalam pelelangan yang diadakan oleh City Lord's Mansion, setiap barang sangat berharga, dan menurut beberapa gosip, pelelangan ini bukan sekadar pelelangan. Apa yang diutus untuk melakukan pelelangan ini, dan detailnya, tidak diketahui. Di gerbang kota Raja Hantu, ada tembok tembaga dan tembok besi besar yang menjulang hingga ke awan, hampir 50 meter. Hai, Tuan Muda dan Nyonya besar keluarga King. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan ketiganya perlahan tiba di gerbang kota, dan langsung dihentikan oleh penjaga gerbang kota. Orang yang menghentikan King Wen adalah seorang prajurit dengan status yang cukup tinggi. Kekuatannya mencapai tingkat Do di bintang 9. Di antara para prajurit, baik dari segi kekuatan maupun prestise, mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa. Kapten Dao, ada apa? King Wen tampaknya sudah lama mengetahuinya. Tanpa rasa terkejut, ia menunjukkan disiplin diri yang baik dan tersenyum kepada para prajuritnya. Hahaha, Tuan King, apa yang Anda bicarakan, ini bukan rutinitas. Para prajurit yang menghentikan ketiga King Wen berkata dengan agak susah payah. Dia juga menderita di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Pemilik kota telah mengeluarkan perintah hukuman mati. Jika orang yang mencurigakan itu dilepaskan ke kota Raja Hantu, begitu ada yang dicuri dari pelelangan, saya khawatir para prajurit ini akan menderita. Itu bukan omelan yang sederhana. Ini adikku, aku yakin kau tahu. Mendengar itu, King Wen tentu tahu betapa seriusnya lelang ini dan sudah mengantisipasinya. Hehe, Nona King semakin membaik seiring pertumbuhannya, kata komandan prajurit itu perlahan, lalu menatap Xiaoyan dengan ragu. Jelas, Xiaoyan bersikap agak merendahkan, yang mungkin membuat prajurit itu curiga. Apakah kau sudah ketahuan? Xiaoyan bergumam tak berdaya di dalam hatinya, namun dia tidak berbicara saat melihat King Wen yang tampak tenang dan kalem. Adik kecil ini agak bodoh, dia seharusnya bukan dari kota Raja Hantu kita, aku tidak tahu. Komandan prajurit itu hanya ingin Xiaoyan melaporkan keluarganya, tetapi ketika dia melihat King Wen, dia ragu-ragu sejenak. Meskipun keluarga King bukanlah keluarga terkuat di kota Raja Hantu, namun keluarga King sudah cukup untuk menjadi pemimpin seluruh kota Raja Hantu, baik secara politik maupun dalam hal koneksi, dan pria di depannya ini bersama King Wen, jadi hubungannya sudah jelas. Kapten Knife maju selangkah untuk bicara. King Wen memberi isyarat tolong kepada batalion Knife, lalu tersenyum pada Xiaoyan. Baiklah. Komandan Batalion Dao tidak menorehkan tinta apapun, dan berjalan ke samping bersama King Wen. Tuan Muda King, sejujurnya, pelelangan sudah dekat, dan penyelidikannya ketat. Dengan hanya dirinya dan King Wen di sekitar, Komandan Batalion Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan kepahitan. Hei, Komandan Batalion Knife, aku tahu. Ini sedikit pemikiranku, terima saja. King Wen tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain yang agak mewah. Melihat beratnya, sepertinya isinya sangat berharga. Batuk. Tuan King, mari kita bicarakan orang ini. Batalion Dao melirik ke kiri dan ke kanan, dan menyadari tidak ada yang memperhatikannya. Ia buru-buru menyimpannya, lalu berkata, Kapten Knife, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kinger sekarang sudah cukup umur untuk menikah. Adik laki-laki ini adalah tuan muda dari sebuah keluarga. Baik dari segi latar belakang keluarga maupun kekuatan, keluarga King kami cukup puas. Selain itu, kami jatuh cinta pada Kinger. Kali ini, aku datang ke kota Raja Hantu untuk membicarakan perjodohan, dan aku ingin menunjukkan lelang itu kepadanya, kata King Wen perlahan. Puff, tepat saat King Wen selesai berbicara, Xiaoyan, yang tidak jauh darinya, hampir menoleh. Seberapapun jauhnya jarak mereka, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, percakapan mereka berdua secara alami diblokir oleh Xiaoyan. Lapar dan dengarkan, hanya saja, King Wen, kamu tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik meskipun kamu membuat alasan. Saya di sini untuk media. Hati Xiaoyan terasa getir, memikirkan penampilan Suner yang sombong dan cemburu, ditambah Cailin, kini ada Mu Yingying lagi. Kini Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suner, kalau ada yang lain di sini, takutnya Suner tahu dan bisa mengamuk. Jadi begitu, karena ini masalah sepele, kalian boleh masuk. Komandan Batalion Knife merasa lega setelah mendengar ini. Lagi pula, dia bisa mencium fluktuasi berbahaya dari Xiaoyan. Melihat tatapan Xiaoyan yang agak ambigu, masalah ini benar-benar di luar dugaan. Terima kasih, Komandan Batalion Dao. Setelah King Wen selesai berbicara, dia memimpin Xiaoyan dan Kinger menuju gerbang kota. Ayo pergi. Setelah melewati pos pemeriksaan di gerbang kota,
tak jauh dari sana ada rumah keluarga King kita. Kinger tersenyum, lalu langsung menyeberangi gerbang kota. Tepat setelah melewati gerbang kota, Xiaoyan disambut oleh hiruk-pikuk kota yang membentang ke segala arah, dan teriakan-teriakan terdengar tanpa henti. Tunggu sebentar. Namun, tepat setelah memasuki area pusat kota, Xiaoyan berkata begitu saja. Ada apa? King Wen buru-buru bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tidakkah menurutmu orang ini agak mencurigakan? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya tertuju pada sosok yang dipenuhi noda hitam. Pada sosok itu, aura familiar perlahan muncul. Xiaoyan telah berada di kota Raja Hantu begitu lama, jika ia berbicara tentang suasana yang akrab, itu pasti hanya seseorang dari keluarga Yu mereka. Orang ini pasti anggota keluarga Yu. Dilihat dari penampilannya, keluarga Yu pasti punya rencana besar. Kau mau ikut? Tanya Xiaoyan. Kinger, kembalilah dulu. Aku dan kakak Xiaoyan akan pergi melihat. King Wen juga menyadari pentingnya masalah ini dan segera berkata. Kinger mengangguk ringan, lalu mereka bertiga perlahan bubar. Dan meskipun pria misterius berpakaian hitam itu sangat tertutup, dia tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi sasaran. Sabu-sabu, Xiaoyan dan kedua orang itu mengikuti pria misterius itu dengan aura keluarga Yu, bersembunyi di pusat kota. Pria misterius itu juga sangat berhati-hati. Setiap kali ia berjalan, ia mengubah tujuannya, jelas karena takut orang-orang akan menemukannya. Tujuannya, jadi dengan bantuan campuran audio visual ini. Akan tetapi, meskipun pria misterius itu sangat berhati-hati, dia tetap tidak dapat lolos dari kejaran Xiaoyan. Hati-hati, dan King Wen mengikuti Xiaoyan dengan tatapan serius. Dia tahu bahwa hubungan antara keluarga King dan keluarga Yu bisa dikatakan sangat buruk. Jika bukan karena paksaan dari istana Tuan Kota, saya khawatir kedua keluarga itu sudah saling bertarung, jadi dia bertemu orang misterius ini dengan aura keluarga Yu. Tentu saja, orang-orang ingin pergi dan mencari tahu. Dan sekarang adalah saat bahaya, Harumon selalu merasa bahwa keluarga Yu sedang merencanakan sesuatu. Di mana orangnya? Karena khawatir, King Wen mengikuti Xiaoyan, tetapi berbelok ke gang kecil dan melihat Xiaoyan berhenti. Kita terungkap, kata Xiaoyan dengan terkejut. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, di dinding gang, pria misterius berpakaian hitam itu berjongkok, memperlihatkan sepasang cahaya dingin suram yang menatap Xiaoyan dan Xiaoyan. Nak, kenapa kalian berdua mengikutiku? Pria misterius itu berbicara lebih dulu, suaranya dipenuhi tatapan yang sangat arogan. Mengikuti kamu, jangan terlalu egois, pihak kita hanya mengambil jalan. Saat berikutnya, Xiaoyan, yang sudah tua, membuka mulutnya untuk menyambutnya tanpa panik. Itu omong kosong. Awalnya aku pikir kalian berdua sedang dalam perjalanan, tapi ternyata kalian berdua sudah mengikutiku sejak memasuki kota Raja Hantu. Jadi, siapa kalian sebenarnya? Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, dia langsung menghampiri Xiaoyan dengan aura yang mendominasi. Dia benar-benar seorang pejuang abadi. Setelah merasakan aura tirani ini, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Alasan mengapa dia menemukan pria berpakaian hitam ini di tengah kerumunan besar adalah karena dia memiliki aura yang sama dengan Yu Quan, dan kedua, aura di tubuhnya samar-samar, jadi Xiaoyan menyadarinya. Adapun Yu Quan, ia menyerahkannya kepada bawahan keluarga King untuk dibawa kembali ke keluarga King sebelum memasuki kota Raja Hantu. Lagi pula, masih banyak jalan rahasia di keluarga King. Saat berikutnya, sebuah gulungan misterius muncul di telapak tangan pria berpakaian hitam. Gulungan itu memiliki pergelangan tangan yang tebal, tetapi ada aura misterius yang tak tertandingi di seluruh tubuhnya, bahkan Xiaoyan sedikit terkejut. Ini, pesona, sepertinya orang ini bertekad untuk menelan kita. King Wen menatap gulungan yang muncul di tubuh pria berpakaian hitam itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Gulungan pesona adalah harta karun yang menyembunyikan sebagian ruang untuk sementara dan menghilang dari pandangan orang luar. Meskipun mahal, lebih baik digunakan. Setelah diselimuti oleh gulungan pesona, gulungan itu dapat membunuh orang tanpa terlihat. Serius, jelas bahwa tekanan yang diberikan pria berbaju hitam di depannya itu sangat besar dibandingkan dengan Yu Quan. Dua anak laki-laki, mati. Sesaat kemudian, telapak tangan pria berbaju hitam itu bergerak ringan, dan seketika menghancurkan gulungan sihir itu. Kemudian, lingkaran aura hitam keluar dari gulungannya, dan seketika aura hitam itu menyelimuti tempat ini. Persis seperti yang kuinginkan. Saat adegan ini muncul, wajah Xiaoyan pun sedikit tersenyum. Kekuatan Yu Quan baru saja mencapai tahap tengah One Star Fighting Immortal, dan pria di depannya tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada Yu Quan,
jadi menurut dugaan Xiaoyan, kekuatannya kemungkinan telah mencapai mendiang One Star Fighting Immortal. Kalian harus tahu bahwa meski itu hanya level kecil, kesenjangan antara para Immortal Fighter sangat berbeda, belum lagi para petarung hebat yang ingin melawan mendiang One Star Fighting Immortals. Jika Xiaoyan tidak memiliki api suci, akan menjadi sebuah fantasi jika ia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi seorang petarung abadi bintang 1 yang sudah berada di tahap akhir. Aku baru saja membuat terobosan, biarkan aku mencobanya. Ada sedikit keseriusan di wajah King Wen, tetapi dia tertegun oleh suara Xiaoyan. Apa? Dia adalah petarung hebat yang sebanding dengan mendiang dewa petarung bintang 1. King Wen tak dapat menahan diri untuk berkata, "Jangan khawatir, itu terserah padaku." Xiaoyan tersenyum pada King Wen. Xiaoyan tahu bahwa ia baru saja tiba di sini dan belum terbiasa dengan kehidupan. Jika ia bisa menunjukkan kekuatan tiraninya di depan King Wen, ia pasti akan mendapatkan banyak relasi, dan bahkan mungkin mendapatkan beberapa hal langka di dunia hantu. Mereka berdua hanyalah anak-anak yang baru saja menginjakkan kaki di Dosian, ayo kita mati. Pria berbaju hitam itu tampak tidak terlalu mengkhawatirkan Xiaoyan dan King Wen, dan berkata perlahan. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan tiba-tiba terangkat, dan kekuatan merah menyala dari para petarung abadi, disertai gelombang panas yang mengerikan, perlahan melayang keluar. Tanpa embel-embel, kekuatan merah menyala dari pertempuran abadi langsung meraung. Berkat keyakinan pria berbaju hitam pada kekuatannya sendiri, di bawah serangan ini, mereka berdua akan mati. Bum bum bum, ruang yang diselimuti gulungan sihir itu hanya berjarak 100 meter, tetapi suhu ruang sekecil itu melonjak karena kekuatan bertarung merah menyala dari pria berbaju hitam itu. Ini benar-benar atribut api. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Jika kekuatan bertarung manusia berbaju hitam ini melawan makhluk abadi juga beratribut api, saya khawatir saat dia benar-benar bertarung, tekanan pada dirinya sendiri akan sangat berkurang. Lagi pula, dalam hal atribut api, saya khawatir tidak ada yang lebih kuat daripada Xiaoyan, yang memiliki api suci, Raja Api Surga dan Bumi. Bagus, teriak Xiaoyan dengan keras. Fen Jue di dalam tubuhnya mulai berlari lebih dulu. Kemudian, di tengah pertempuran, lingkaran Dosian merah menyala tiba-tiba berkumpul menuju tubuh dan anggota tubuh Xiaoyan. Bum bum bum, tepat ketika serangan pria berbaju hitam itu mengenai Xiaoyan, kekuatan tempur merah menyala Xiaoyan, bagaikan banjir bandang, tercurah bersamaan. Bang bang bang, dalam pertarungan sengit antara dua kekuatan petarung abadi, kekuatan petarung abadi Xiaoyan berada di atas angin. Oh, sepertinya kau punya kelebihan, nak. Melihat kekuatan bertarung para makhluk abadi menghilang seketika, pria berbaju hitam itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, suaranya penuh candaan. Sepertinya kekuatanmu di tahap akhir Star Fighting Immortal, kemampuan bertarungmu yang kau banggakan, tidak sekuat yang kau bayangkan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kekuatan melawan makhluk abadi, tentu saja, berkaitan dengan kekuatan melawan makhluk abadi. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kekuatan melawan makhluk abadi dengan atribut yang sama. Jika kekuatan atribut api Fighting Immortal di tahap awal One Star Fighting Immortal sebanding dengan yang satu, maka kekuatan atribut api Fighting Immortal Power di tahap selanjutnya One Star Fighting Immortal adalah 1,5. Jangan remehkan kekuatan 0,5. Kekuatan 0,5 ini cukup untuk menghasilkan pembunuhan sepihak yang mudah. Selain itu, masih banyak lagi harta surgawi dan duniawi yang mampu melawan makhluk abadi terlebih dahulu, tetapi di antara semua harta surgawi dan duniawi ini, hanya Sheng Yan yang merupakan pemimpin sejati. Ini adalah level raja yang sesungguhnya.